Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wa bi ni'matil islam. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikur rahimur rahman. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allah bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala jami'il adyan. Sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ala tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ma tawalatid duhur wal azman, amma ba'du. Pertama dan utama kita memanjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terlebih nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, dan terutama nikmat Islam, nikmat iman yang semoga nikmat Islam iman ini senantiasa kekal abadi sampai dengan kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan melanjutkan kajian Riyadhus Shalihin kita, yang kita berharap kita mendapatkan faidah, manfaat, hukum, hikmah, pelajaran dari apa yang dibawa oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menjadi sumber hukum buat kita dalam segala segi kehidupan kita, baik kehidupan buat dunia termasuk kehidupan buat akhirat kita. Oleh karena itu senantiasa kita bersalawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang saya hormati, wabil khusus guru-guru kita, Ustadz kita, Ustadz Aminuddin, Ustadz Hussein, Ustadz Edi. Mana nih dia? Kita akan melanjutkan hadirin, tapi sebelum kita melanjutkan ke Riyadhus Shalihin, ini kemarin saya menyampaikan tentang mengapa Abu Hurairah radhiyallahu an itu sangat banyak meriwayatkan hadis. Sering banget kita dengar nama Abu Hurairah radhiyallahu an. Sering sekali kita mendengar hadis itu dari Abu Hurairah. Di antara penyebabnya adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Kitabul Ilmi bab ke-42, hadis nomor 119. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah inni asma'u minka haditsan katsiran ansah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, saya berkata wahai Rasulullah. Ini dia ngadu ke Rasulullah, dia curhat ke baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, inni asma'u minka syai'an katsiran ansah. Saya mendengar banyak sekali ucapan dari Anda wahai Rasul. Ansah, akan tetapi saya banyak yang saya lupa. Qala ubsut rida'ak. Rasulullah bilang bagaimana? Ubsut rida'ak, gelar sorban ente. Abu Hurairah suruh gelar sorbannya. Ada apa dengan sorban ini nih? Apa dengan sorbannya atau gara-gara apanya? Yang jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyuruh Abu Hurairah buat ngegelar sorbannya. Berarti memang kebiasaan para sahabat dulu ngomongin bajunya nih, apa pakaian yang mereka pakai, ini pakai sorban. Rasulullah pakai sorban, para sahabat juga pakai sorban. Ini diantara apa? Emang pakaian para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pakai sorban. Udah digelar, fabasatuhu, saya pun gelar sesuai dengan arahan Rasulullah. Qala fagharafa biyadayhi. Tsumma qala. Habis itu Rasulullah menyendok dengan dua tangannya, isyarat nyendok ditaruh ke sorban Abu Hurairah. Rasulullah nyendok sesuatu
dengan kedua tangannya dimasukin ke sorban Abu Hurairah. Summa qala dummah. Rasulullah bilang, udah, lepit, gulung sorban ente. Fadhamamtuhu, saya pun ngelepit sorban saya. Kata Abu Hurairah, fama nasitu syai'an ba'dahu. Habis itu enggak pernah saya mendengar apa yang saya dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saya lupa. Setiap apa yang saya dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang saya saksikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah, dia enggak pernah lupa. Fama nasitu syai'an ba'dahu. Habis itu enggak pernah saya lupa dari apa yang saya dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dicabut lupanya oleh Allah berkat doa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah diantara penyebab mengapa Abu Hurairah banyak sekali meriwayatkan hadis. Sampai 5.000-an, mungkin lebih, ribuan hadis. Kalau yang lain paling ratusan, seperti Ali bin Abi Thalib 150 doang. Ali bin Abi Thalib yang dari kecil sama Nabi sampai gede meriwayatkan hadis cuma 150-an, dikit. Kalau Abu Hurairah sampai ribuan, banyak sekali, banyak banget. Nah hadirin yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita sampai pada apa kemarin? Lupa. Sampai matahari. Sampai matahari. Iya, matahari di stop. Matahari kuatan disuruh berhenti. Tentu kan yang berhenti bukan matahari. Kalau teori bumi yang mengitari matahari, bulan mengitari bumi, bulan ngiterin bumi, bumi ngiterin matahari, itu bareng jalan. Berarti yang berhenti ini rotasi perputaran perjalanan bumi, bulan, termasuk mataharinya. Dan ini diantara mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada salah seorang nabi yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis. Ini di hadis di Riyadhus Shalihin ini nih. Jadi kemarin dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghaza nabiyyun minal anbiya salawatullahi wa salamuhu alaihim. Rasulullah bersabda, seorang nabi sallallahu alaihi wasallam berperang. Terus dia pesan ke pengikutnya, jangan ngikutin saya pengantin baru yang belum nyolek bininya. Yang kedua, jangan ngikutin saya perang orang yang rumah belum dipasang gentengnya. Jangan ngikut saya perang orang yang habis beli kambing atau ontaknya kambingnya lagi bunting tua, ditungguin kelahirannya. Ini maksudnya jangan sampai orang yang ikut berjihad ketika itu pikirannya nggak konsen, tidak ada kesungguhan dia buat berjihad, tidak ada keseriusan dia buat berjihad, pengennya dia buru-buru pulang, pikirannya ke rumah, atau nggak ikhlas keberangkatannya. Jadi orang-orang yang seperti ini tentu ingin orang yang ikut berjihad bersama Nabi ketika itu, salah seorang Nabi ketika itu adalah orang-orang yang benar-benar jujur, ikhlas, serius untuk berjihad bersama Nabi. Nah tibalah Nabi ini bersama kaumnya, para mujahidin, di sebuah tempat yang ingin diserang itu. Fadana minal qaryati salatal asri aw qariban min dzalik. Sampai di tempat itu asar atau menjelang asar. Faqala lisyamsi, Nabi ini bilang ke matahari, innaki ma'murah wa ana ma'mur. Engkau wahai matahari
diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Perintah buat matahari adalah perintah untuk selalu memberikan cahayanya, panasnya. Perintah buat alam semesta ini seperti bumi, dia mengitari matahari. Perintah buat bulan mengitari bumi. Perintah buat bintang, perintah buat gunung, perintah buat, jadi alam semesta ini diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemarin saya bilang bahwa iradah itu, syariah itu ada dua macam. Iradah syariah, iradah itu ada dua. Perintah Allah itu ada dua. Keinginan Allah itu ada dua. Iradah syariah dan iradah kauniyah. Perintah Allah buat alam semesta. Perintah Allah buat alam semesta itu pasti tunduk atas perintah Allah. Enggak ada alam semesta sedikit pun yang membangkang perintah Allah. Enggak ada sedikit pun matahari itu membangkang perintah Allah. Enggak ada sedikit pun bumi, bintang, gunung, semuanya di alam semesta ini itu membangkang perintah Allah. Pasti semuanya taat perintah Allah. Makanya nih matahari berarti makhluk. Bulan makhluk. Bintang makhluk. Jadi makhluk ini selamanya nggak bakalan sampai dan nggak bakalan bisa nyampe ke derajat Khalik. Nggak bakalan bisa nih makhluk ini menjadi Tuhan. Dia diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Idzas samaa'un syaqqat. Terus wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Apa arti wa adzinat? Idzas samaa'un syaqqat, apabila langit terbelah. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Wa adzinat itu taat. Sami'at wa ata'at. Langit itu mendengar perintah Allah dan taat perintah Allah. Sejak kun fayakun diciptakan langit dan bumi, alam semesta ini semuanya taat perintah Allah Subhanahu wa taala. Enggak bakalan ada yang membangkang sedikit pun. Nah, cuma sayangnya yang kedua ini iradah syar'iyyah. Keinginan Allah berupa ajaran-ajaran agama Islam kepada manusia, kepada jin, bahkan kepada iblis. Perintah Allah ini, makhluk ini model iblis, jin, manusia, taat nggak perintah Allah? Model iblis, jin, manusia, taat nggak perintah Allah? Ada yang taat, ada yang apa tuh bahasa? Ada yang taat, ada yang kagak. Tapi kalau alam semesta iradah kauniyah itu pasti taat. Kalau Allah udah pengen gempa, nggak bakalan meleset, nggak bakalan membangkang. Kalau Allah pengen meletus, pasti meletus. Kalau Allah pengen matahari langit terbelah, idzas samaa'un syaqqat, pasti terbelah. Kalau Allah pengen matahari terbit dari barat, udah pasti terjadi terbit dari barat. Nggak bakalan membangkang. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Makanya ini Nabi ini bilang, innaki ma'murah. Ente wahai matahari diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ma'mur, dan saya pun diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Perintah untuk berjihad. Nah, Nabi ini bilang, Allahumma ahbisha alaina. Ya Allah, tahanlah matahari ini, jangan sampai terbenam dulu. Ya Allah, tahanlah matahari ini, jangan terbenam dulu. Berarti stop itu tuh, matahari itu berhenti. Berhenti, Pak. Berhenti, berarti bumi berhenti, bulan berhenti, semuanya berhenti tuh. Itu merebut bingung dah tuh.
Ini lama amat maghrib ini. Maghrib kagak maghrib. Nungguin ini Nabi perang, memerangi suatu kaum, sampai dia memenangi kaum ini, sampai dikumpulin itu gonimah, sampai gonimah ini dibakar, dimakan, dihanguskan oleh api. Itu kan lama banget. Perang lama banget. Kenapa sampai nungguin maghrib perangnya? Karena model perang zaman dulu, Pak, itu kalau udah maghrib stop, berhenti, nggak boleh perang. Karena emang langsung berhadapan langsung. Kalau malam-malam stop, berhenti. Besok subuh mulain lagi. Nah, makanya Nabi ini pengen jangan maghrib dulu, sampai dia menang, ngumpulin ghanimah, dan memang dikumpulin ghanimah. Nah, dikumpulin ghanimah ini, fahabisat hatta fatahallahu alaihi. Matahari pun stop, berhenti, sampai Allah memenangkan dia. Fajama'al ghanaim, dikumpulin ghanimah. Faja'at ya'tin naru litakulaha falam tat'amha. Dikumpulin ghanimah, terus nanti dimakan, dibakar oleh api. Kalau zaman dulu, zaman nabi-nabi terdahulu, itu ghanimah itu nggak boleh dimakan. Ghanimah, harta rampasan perang zaman dulu, syariat umat terdahulu, itu ghanimah itu nggak boleh dibawa pulang, nggak boleh diambil, nggak boleh dipakai, nggak boleh jadi barang milik. Diapain? Dihanguskan. Apinya nanti datang sendiri dari langit, api apa kayak petir begitu, menghanguskan ghanimah ini, udah begitu. Tapi kalau buat syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ghanimah ini boleh dibawa pulang. Nah, cuma di kaumnya ini ada orang yang bandel, ada orang yang nyolong, ngambil ghanimah. Diambil apa? Diambil sebesar pala sapi, emas berupa pala sapi diambil, diumpetin. Habis dibaiat kaum ini, ternyata ada di antara kaumnya ini yang ngambil ghanimah, nggak tanggung-tanggung yang diambil. Emas sebesar pala sapi, berapa kilo dah tuh? Sebesar pala sapi berupa emas. Makanya setelah diberikan ghanimah, barulah api ini bisa memakan ghanimah. Nah, dari hadis ini hadirin, ini mengapa dimasukkan ke dalam kitab Sidq, kitab kejujuran? Karena memang jihad, sholat, puasa, zakat, sedekah, baca Quran itu perlu kejujuran hati, keikhlasan, kebersihan hati. Enggak ada niat apa-apa dari semuanya ini, dari sholat kita, puasa kita, baca Quran kita, ngaji kita. Ini selain semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ada niat sedikit buat urusan-urusan dunia. Itu makanya sidq di sini ini melaksanakan perintah Allah sesuai dengan tuntunan syariat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, cukup panjang hadisnya kemarin, makanya kita sambung pada hari ini. Nah, selanjutnya hadirin, an Abi Khalid Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu qala, dari Abu Khalid Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-bayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa, fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bay'ihima, wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu bay'ihima. Muttafaqun alaih. Dari Abu Khalid Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, dia berkata,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-bayyi'an bil khiyar. Orang yang menjual dan orang yang membeli bil khiyar, memilih, punya hak menjual, punya hak beli. Ente mau beli, ente nggak mau ya udah. Penjual juga begitu. Kalau jual sekian ya udah silahkan kalau mau, kalau enggak ya udah jangan dijual. Al-bayyi'an bil khiyar, antara pembeli dan penjual bil khiyar, dia milih. Boleh ngelanjutin transaksinya atau tidak melanjutkan transaksinya. Agama Islam ini agama yang semuanya diatur, semuanya diberikan tuntunan, ajaran, sampai dalam hal berjual beli, bermuamalah. Makanya fikih itu ada fikih ibadah, ada fikih muamalah, ada fikih ibadah, ada fikih muamalah. Fikih ibadah ini vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala. Fikih muamalah ini fikih horizon antara sesama. Nah, termasuk fikih muamalah ini masalah jual beli. Masalah jual beli. Di hadis ini al-bayyi'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Dua antara penjual dan pembeli dia memilih ma lam yatafarraqa, selama belum berpisah. Selama belum berpisah. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Kalau dua-duanya jujur, kau jujur antara pembeli sama penjual. Penjual udah pasti jujur, atau sangat dianjurkan buat jujur terhadap apa yang dijual. Kalau emang sekilo nih bang cabai, sekilo, nggak boleh jangan dikurangin, jangan dicurangin, jangan dikurangin, jangan dicurangin. Kan ada suratnya, wailul lil mutaffifin. Itu jujurnya penjual. Kalau sekilo ya sekilo. Kalau bagus barangnya ya bagus barangnya bilang. Kalau jelek barangnya bilang jelek barangnya. Jujur. Kalau penjualnya jujur, pembelinya jujur. Jujur bagaimana pembelinya? Jujur dia, nggak boleh dia nambahin dengan sendirinya sesuatu yang udah ditimbang. Kecuali kalau penjualnya rela. Ini udah ditimbang sekilo, dia main comot aja cabe, dimasukin ke situ. Itu nggak jujur berarti penjualnya. Atau duitnya bukan duit asli, alias duit palsu. Nauzubillah min dzalik. Nggak jujur. Nah, kalau dua-duanya jujur, fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Kalau dua-duanya jujur, burika lahuma fi bai'ihima, diberkahi. Buat si penjual, buat si pembelinya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, keberkahan ini yang susah dicari nih. Biar hartanya banyak, berlimpah, kalau nggak berkah mah nggak tenang hidupnya, nggak enak hidupnya, uring-uringan hidupnya, sama bininya berantem mulu, anaknya susah banget diatur. Gara-gara apa? Gara-gara duitnya kurang berkah, nyari duitnya nggak bener. Tapi kalau berkah itu biar katanya banyak, biar katanya banyak, tapi bikin tenang. Iya banyak mah. Biar katanya sedikit, tapi cukup. Apalagi banyak. Fa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu bai'ihima. Wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu bai'ihima. Kalau dua-duanya enggak jujur, maka dihilangkanlah keberkahan dari si penjual, dari si pembeli. Pembelinya enggak berkah.
Apa yang dimakannya itu, yang dibelinya ini tidak membawa keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Berkah itu apa sih? Kalau ngomongin berkah, berkah itu apa sih? Kan sering kita ngomongin berkah. Bahkan di bulan Rajab ini kita minta berkah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, berkahilah kami di bulan Sya'ban, sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Apa itu berkah? Berkah menurut Ar-Raghib Al-Asfahani dalam kitabnya Al-Mufradat fi Gharibil Quran, di kamus Al-Quran yang dikarang oleh Ar-Raghib Al-Asfahani, berkah itu subutul khairil ilahiyyi fi syai', kebaikan pada sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Adanya kebaikan pada sesuatu. Ini kalau air ini berkah, berarti air ini membawa kebaikan. Bagaimana membawa kebaikannya? Baca minumnya baca bismillah, habis minum baca alhamdulillah. Ini membawa keberkahan. Kalau enggak membawa keberkahan, harta itu berarti buat maksiat. Yang tidak membawa keberkahan, apa saja itu bentuknya, mau duit, mau HP, mau mobil, mau motor, mau rumah, itu semua enggak dipakai buat kebaikan, berarti itu tidak membawa keberkahan. Jadi sesuatu yang berkah itu sesuatu yang dipakai buat kebaikan. Berarti air ini air yang membawa berkah. Air ini adanya di mana? Airnya ada di masjid, diminum sama orang-orang yang ahli ibadah. Ini air bawa keberkahan. Kalau air yang ada di tempat maksiat, berarti air itu bisa jadi air yang tidak membawa keberkahan. Subutul khairil ilahiyyi fi syai', adanya kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala pada sesuatu, apa aja sesuatunya. Umur berkah berarti umurnya dipakai buat ibadah. Badan kita berkah, ini badan yang dipakai buat ibadah. Begitu. Nah, penjual dan pembeli ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti nanti tuh kesonoinnya itu apa yang dijual, apa yang dibeli itu membawa kebaikan buat Allah taala. Merasa diliatin oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa selalu didengar apa yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang merasa muraqabah, selalu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kira-kira sikapnya bagaimana tuh? Selalu merasa diawasin, diliatin, didengerin, diperhatiin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui, Allah Maha mengawasi. Inna rabbaka labil mirsad wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kalian di mana saja kalian berada. Merasa begitu? Merasa begitu? Enggak. Nah, berarti ada yang kurang nih akhlaknya nih. Makanya nih Imam Nawawi nih masukin bab muraqabah di antara akhlak yang luar biasa. Di antara akhlak seorang muslim, dia harus merasa memiliki rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti benar orangnya, pasti soleh orangnya, enggak belagu, enggak begini begitu, boro-boro maksiat. Dia selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzi yaraka hina taqum. Allah yang maha melihat hina taqum, ketika kamu berdiri. Berdiri doang, duduk enggak. Tentu ketika beraktivitas. Alladzi yaraka hina taqum, yang melihat kamu bagaimanapun kamu beraktivitas. Wa taqallubaka fis sajidin, dan bangun berdirinya kamu dalam sujud.
Allah Subhanahu wa taala pasti mengetahuinya, pasti melihatnya. Jangan lagi itu, apa yang ada di hati kita Allah tahu. Alimum bidatis sudur. Allah Maha tahu apa yang ada di hati kita. Bagaimana hati kita Allah tahu. Wa qala ta'ala wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah berfirman, dialah Allah yang selalu bersama kalian di mana saja kalian berada. Dialah Allah yang selalu bersama kalian. Bersama apanya? Zatnya enggak mungkin. Zatnya enggak mungkin. Umpama saya ada di sini, zat Allah berarti ada di sini. Ntar saya ada di sana, zat Allah enggak mungkin kalau zatnya. Jadi sebagian ulama atau mayoritas ulama mengatakan bahwa Allah bersama kita itu pengetahuan Allah, ilmu Allah itu selalu bersama kita. Di mana aja kita berada, Allah bersama kita, pengetahuannya. Wa qala ta'ala innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah, baik di langit maupun di bumi. Baik di langit maupun di bumi, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah tahu. Wa qala ta'ala inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhanmu wahai Muhammad, atau sesungguhnya Tuhanmu itu maha mengawasi. Labil mirsad, maha mengawasi. Wa qala ta'ala ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Yang tahu mata ini ngelihat apa? Ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah yang tahu mata ini ngelihat apa? Apa yang kita lihat Allah Maha tahu. Biar katanya di kamar sendirian, di tempat sepi, enggak ada yang lihat. Apa yang kita lihat Allah tahu. Makanya munafik yang di depan orang kayaknya kalau melihat sesuatu Masya Allah, astagfirullah, di depan orang begitu. Tapi di kamar sendirian ngapain dia? Ngelihat yang diharamkan. Kalau di depan orang mah sok banget menjaga pandangan, astagfirullahaladzim. Tapi di rumah, di kamar, di tempat sepi sengaja dia buka-buka dah tuh Instagramnya, atau Facebooknya, atau YouTube-nya, atau apa tuh, gambar-gambar yang Masya Allah. Ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah Subhanahu wa taala tahu tuh apa yang kita lihat. Wa ma tukhfis sudur, dan apa yang ada di hati kita. Emang fitnah ujian ini nih sekarang zaman ini nih HP. Dan anak-anak kita sudah lebih jago dari kita ngelihat HP-nya. Anak kita lebih jago ngelihat HP, main HP daripada kita. Nah, kalau merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang begitu-gitu tuh udah enggak kita buka. Wal ahadits wal ayat fil babi katsiratun ma'lumah. Ayat Al-Qur'an tentang muraqabah ini, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, ini banyak. Hadisnya cukup panjang ini hadisnya. Ammal ahadits fal awwalu an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala. Dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dia berkata, bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Zata yaumin, suatu hari, keindahan, kenikmatan, keistimewaan para sahabat itu bertemu, bergaul, berjumpa, berkomunikasi, berinteraksi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyaksikan langsung bagaimana indahnya wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
menyaksikan langsung bagaimana tutur kata kejujuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyaksikan langsung bagaimana akhlak indah luar biasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pakaian yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kejujurannya, tawadhu'nya, zuhudnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu ganteng banget, lebih tampan dari Nabi Yusuf alaihi salam. Akhlaknya udah paling tinggi, paling mulia. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Makanya begitu sahabat dia bilang, bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini adalah nikmat yang sangat luar biasa. Zata yaumin, suatu hari, itala alaina rajulun, tiba-tiba datang bersama Rasulullah, ini para sahabat, kata Umar. Di mana? Tentu di Masjid Nabawi. Ittala alaina rajulun, tiba-tiba datang seorang lelaki. Syadidu bayadhi thiyabi, bajunya putih bersih. Bajunya nih, lelaki yang datang menghadap Rasulullah ketika di Masjid Nabawi, bajunya putih bersih. Berarti sunnah datang ke masjid, ke musola, pakai baju yang putih apa bersih? Putih apa bersih? Mau ngambil putihnya apa bersihnya? Enggak mesti putih, putih afdol, bersih, putih bersih. Ya kalau putih bersih emang dia itu yang dipakai oleh orang yang datang nih. Syadidu sawadi sya'ri, rambutnya hitam, berarti nggak pakai peci nih yang datang. Rambutnya hitam. Kalau rambut hitam menandakan yang datang aki-aki apa anak muda? Ada aki-aki rambutnya hitam. Ada disempret. Bajunya putih bersih, rambutnya hitam legem. La yuru alaihi athariyatan, dia bekas perjalanan jauh. Kalau perjalanan jauh kelihatan bajunya apa kotor, apa berdebu, apa capek kelihatannya, apa bagaimana. La yuru alaihi atharus safar, enggak ada tuh tanda-tanda dia habis perjalanan jauh. Wala ya'rifuhu minna ahad, dan kami yang ada di masjid enggak kenal ini siapa nih yang datang. Kalau orang Madinah mah tetangga masjid yang datang pasti kenal siapa-siapanya. Ini memang enggak ada yang kenal. Orang mana tahu? Tapi enggak ada tanda-tanda dia perjalanan jauh. Bajunya bersih, putih. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia datang deketin Nabi sallallahu alaihi wasallam, duduk. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, dia tempelin lututnya dengan lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tempelin tuh lututnya dengan lutut Rasulullah. Kira-kira kalau lutut ditempelin duduknya bagaimana, Bang? Sila begini. Hah? Ditempelin duduknya. Apa duduknya? Duduk tahiyat awal. Duduknya berarti duduk tahiyat awal. Itulah duduk yang kebiasaan, duduk cara duduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau ngisi taklim, kalau ngisi pengajian, kalau ngisi nasihat. Itu kebiasaan duduk yang duduk Rasulullah, duduk at-tahiyat awal. Kok kita duduk sila begini, Bang? Ini mah duduk. Makanya dulu guru saya itu di Madinah itu kalau duduk ngaji sama dia nggak boleh duduk begini. Duduknya duduk bedeku gitu, duduk tahiyat awal. Afdol zikir juga begitu sebetulnya tuh. Zikir itu bukan begini duduknya, tapi duduk tahiyat awal. Makanya ada hadis kalau habis maghrib baca ini 10 sampai ini 7, dia duduknya enggak berubah. Duduk at-tahiyat akhir, selesai baca doa itu, zikir itu, baru dia rubah cara duduknya. Apa ada begitu? Ngapa sholat itu nggak ada duduk sila begini? Ayo,
Kenapa di sholat nggak ada duduk cara duduk sila? Adanya duduk apa? Duduk atahiyat awal, duduk atahiyat akhir. Kenapa di sholat itu nggak ada duduk sila begini? Nah, ini berarti duduknya Rasulullah ketika itu duduk atahiyat awal. Datang malaikat Jibril sampai nempelin lututnya dengan lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti orang yang datang ke masjid harus rapi, bersih. Orang yang ngaji taklim harus dekat sama gurunya. Jangan duduk di belakang begitu, Bang. Biar dekat sama guru. Kan sekarang mah ada speaker, dulu mah kan zaman Nabi nggak ada speaker, nggak ada mic. Iya juga kali, makanya sampai duduk biar deket. Dulu mah nggak ada speaker. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Udah nempelin lututnya, ini orang ini nempelin tangannya di paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditempelin tangannya di paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ya Muhammad. Ini laki-laki ini bilangnya, manggilnya apa? Ya Muhammad. Bukan ya Rasulullah, bukan ya Nabi Allah, tapi panggilnya ini nih minggu depan ini ngelanjutin ini sampai Muhammad. Lah ini udah habis waktunya. Masya Allah. Lah bukan, ini memang panjang hadisnya, Bang. Kalau bukan disengaja begini, lagi sampai sini terus nyampe A, itu habis waktunya. Bulan depan ngelanjutinnya ini. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, mohon maaf kalau ada khilaf. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.